Selamat malam pemirsa, obrolan Karebosi menemani Anda malam hari ini. Malam ini kita akan membahas mengenai penindakan gudang di dalam kota. Seperti yang kita ketahui, untuk masalah gudang di dalam kota ini bukan masalah yang baru pemirsa. Bahkan dari penutupan gudang dalam kota ini sudah lama direncanakan namun tidak kunjung terrealisasi. Mengenai kehadiran gudang dalam kota pemirsa, ini memang masih ditandai dengan adanya aktivitas pergudangan dan bongkar barang di sejumlah jalan di Kota Makassar. Misalnya di Jalan Gatot Subroto, di Jalan Teguh Umar. Ini ada sejumlah truk berukuran besar terparkir di jalan, bahkan tak jarang ini membuat yang namanya kemacetan. Sebelum kita memulai perbincangan kita, pemirsa, terlebih dahulu kita melihat beberapa informasi dari meja redaksi Selebes TV. Ini dia. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perdagangan terus melakukan cara agar pergudangan dalam kota segera dipindahkan. Namun hingga saat ini upaya yang dilakukan belum menuaikan hasil yang maksimal. Dari pantauan di lapangan, sejumlah aktivitas pergudangan dan bongkar barang masih terjadi di Jalan Teguh Umar dan Gatot Subroto. Masih maraknya truk yang parkir di tepi jalan setelah melakukan bongkar muat barang menjadi salah satu biang kemacetan di jalan tersebut. Dari data yang dihimpun Dinas Perdagangan Kota Makassar, tercatat 50 gudang ekspedisi yang beroperasi di Kecamatan Talo. Sebanyak 19 gudang diantaranya memiliki izin, sementara 31 lainnya tidak memiliki izin. Hingga saat ini pemerintah Kota Makassar masih berupaya untuk melakukan penertiban pergudangan karena berdasarkan Perwali nomor 93 tahun 2005. Tentang peraturan kegiatan gudang dalam kota, wilayah usaha pergudangan hanya boleh dilaksanakan di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Taman Rea. Fidar Selebes TV. Pemirsa, dan sudah hadir bersama saya di studio 2 narasumber saya, ada Bapak Irwan dari Kasih Pelatihan dan Mobilisasi Satpol PP Kota Makassar. Selamat malam, Pak. Malam. Baik, selanjutnya ada Bapak Andi Idam Pananrangi dari Pengamat Perkotaan. Selamat malam, Pak Idam. Malam, Mbak Dinda. Terima kasih dua narasumber saya sudah hadir kesempatan malam hari ini. Kita juga nantinya akan tersambung via telepon dengan Kadis Perdagangan Kota Makassar, Bapak Andi Muhammad Yasir, pemirsa di rumah. Dan sekarang kita sudah tersambung bersama Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Bapak Andi Muhammad Yasir. Assalamualaikum, selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak sudah bersedia kami hubungi malam hari ini, Pak, mengenai masalah pergudangan di dalam kota. Ini kan bukan masalah yang baru lagi, Pak, begitu. Kalau boleh tahu, ini kok sampai sekarang belum banyak yang bisa terselesaikan. Halo. Halo. Halo? Iya, memang. Jadi kami itu sekarang sudah fokus ke sana. Kemarin kan ada beberapa pertimbangan tertundanya. Kemarin kita diperhadapkan oleh kondisi pilkada, pilwali kemarin lagi kita mau tutup, ada rame-rame, ada demo di mana-mana tertunda. Tapi insya Allah kami lakukan besok. Itu dilakukan besok, rencana kita mulai dari Kecamatan Talo besok. Di pemerintah Kota Makassar apa, Pak? Ya, bagaimana? Langkah serius dari pemerintah Kota Makassar untuk mengatasi. Iya, kita lakukan mulai besok kita akan mulai dari Kecamatan Talo. Oke. Ya. Pak, kalau boleh tahu dari data Dinas Perdagangan, ini yang sudah berizin dan yang tidak berizin itu ada berapa banyak ya? Oh iya, pokoknya di setiap kecamatan itu memasukkan data kepada kami. Nah, tentunya itu kita melihat ada beberapa izin yang mereka miliki. Nah, sekarang adalah juga proses penutupan perdagangan ekspedisi itu benar, itu kita tutup melalui surat wali kota. Tetapi namun demikian benar-benar kita sempurnakan legislatifnya sehingga tidak ada efek kemudian hari. Oke, baik. Pak, ini kalau boleh tahu nanti sanksinya seperti apa? Misalnya mungkin masih ada yang membandel. Jadi itu kita serahkan kepada Satpol PP untuk sebagai penegak perda. Oke, baik. Ya.
Terakhir dari Anda, apakah memang sudah ada sebelumnya yang diberikan teguran terus masih mungkin melakukan aktivitas bongkar muat di dalam kota? Ya. Adakah yang sudah pernah sampai pencabutan izin usaha mungkin? Jadi begini, jadi semua kita lakukan sosialisasi dan lain sebagainya. Ya, nah karenanya setelah kita lakukan sosialisasi, teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga, ya boleh buat kita akan kita melakukan penyegelan. Tetapi tidak sedikit juga rekan-rekan kita pelaku usaha yang memakai gudang dan ekspedisi sudah ada. Kalau tahun lalu itu waktu saya masih di perdagangan tahun lalu itu sudah ada dengan kesadaran sendiri menutup gudangnya karena memang mereka ada gudang di kawasan industri Makassar ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Andi Muhammad Yasir. Nanti kita tunggu nanti ini mulai di Kecamatan Talo nanti Pak ya penindakannya. Iya. Jadi syarat nih, mari kita bersama-sama menjadi manusia Kota Makassar yang baik. Kita mempunyai hak, tetapi juga kita mempunyai kewajiban. Kita harus jadi warga Makassar yang baik. Ya. Oke, baik ya. Baik. Terima kasih banyak Bapak Andi Muhammad Yasir, Kepala Dinas Perdagangan Kota. Langsung ke Pak Irwan dulu Pak, ini mengenai untuk ini gudang di dalam kota. Kalau dari teman-teman sejauh ini apakah memang ada kesulitan gitu ketika di lapangan? Ya, baik, selama ini yang kita tegasi memang di Kota Makassar ini yang 4 kecamatan ini memang masyarakat di sana kita sudah menyampaikan hal itu. Namun saja akal-akalan yang dilakukan. Akal-akalan kayak gimana Pak? Akal-akalan itu sepertinya dia mencari kemudahan. Bagaimana menempatkan usahanya itu yang dekat dengan akses di mana dia mau bongkar. Untuk itu yang pokoknya contoh seperti Talo ini. Talo ini aksesnya ke pelabuhan itu kan dekat. Nah inilah, tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat lain, khususnya ya pengguna jalan. Nah, gudang-gudang ekspedisi yang ditempati bongkar muat itu di Jalan Air Hakim itu sudah padat penduduk di sana, padat kendaraan. Dia tidak pertimbangkan bahwa pengguna jalan ini sangat terganggu. Kendaraan-kendaraan yang digunakan itu diparkir di jalan, pinggir jalan. Itu sampai bermalam. Inilah komplain masyarakat. Berdasarkan komplain masyarakat ini, kami dari Satpol PP akan menindak tegas yang hal-hal seperti itu. Mungkin besok apa yang disampaikan Pak Kadis tadi, besok itu kita melakukan tindakan untuk menutup usahanya. Oke. Nah ini kan artinya dari awal tadi sudah dijelaskan juga mereka diberikan sosialisasi terlebih dahulu begitu. Artinya di 4 kecamatan ini memang belum ada satupun yang merespon dengan baik ketika ada sosialisasi ataupun mungkin ketika teman-teman turun ke lapangan. Ya mungkin dia respon, tapi ya itulah saya tadi bilang akal-akalan yang digunakan itu ada celah yang dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha ini, yaitu gudang dijadikan sebagai tempat penyimpanan alasannya. Nah, itulah yang digunakan. Nah, padahal kan gudang dalam kota ini sudah tidak dibenarkan lagi. Apalagi ada beberapa gudang yang sudah tidak memiliki izin. Yang sudah tidak memiliki izin. Sudah tidak memiliki izin. Oke. Biasanya itu seperti apa? Yang gudang-gudang ekspedisi yang terutama yang besok yang kita akan melaksanakan penutupan ini, ya itu tidak memiliki izin sama sekali. Oke. Pak, tadi 4 kecamatan yang Anda katakan itu di mana saja kalau boleh tahu? Ya, yang pertama Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Bontuala, dan Kecamatan Talo. Di 4 kecamatan itu memang paling dominan Pak ya? Dominan. Tapi kebanyakannya itu bentuk gudang seperti apa? Apakah memang ekspedisi? Ya gudang ekspedisi, bukan muat. Rata-ratanya seperti itu Pak ya. Pak Andi, kalau Anda melihat permasalahan ini memang kayaknya dari tahun ke tahun kayaknya masalahnya itu terus begitu. Iya, Pak. Gimana Pak? Iya Mbak Disa, ini memang Kota Makassar ini kan berkembang. Ekspedisi yang saya lihat di sana rata-rata ekspedisi yang sudah lama mungkin, yang secara lokasi dia memilih tempat dekat dengan pelabuhan. Nah pada saat kita bicara 20-30 tahun yang lalu, Makassar dengan regulasi yang belum begitu ketat, pendekatan perencanaan yang belum begitu masif,
memang pada saat itu tidak menjadi persoalan yang cukup serius. Karena belum sepadat sekarang penduduknya. Karena belum sepadat sekarang. Dulu mungkin masih istilah masih pinggir kota, malah orang mengatakan mungkin bagian agak luar kota. Tapi sekarang sudah menjadi dalam kota karena perkembangan perkotaan tersebut. Dengan seiring perkembangan tersebut lahir juga regulasi-regulasi baru untuk menata kota. Dikembangkanlah wilayah itu, dikembangkanlah kawasan industri atau kawasan pergudangan di kecamatan sebelahnya. Diharapkan pada saat pengembangan itu pengusaha yang ada di sini itu pelan-pelan merelokasi usahanya dan tempat usaha lama ini dialihfungsikan mungkin untuk fungsi yang baru, apakah fungsi perumahan atau fungsi kawasan bisnis yang baru seperti itu. Nah, ini proses transformasi yang masih ada ketinggalan ini. Teman-teman pengusaha masih ada ketinggalan, belum sempat relokasi usahanya, tapi sudah tidak dibenarkan lagi di kawasan tersebut karena sudah konflik terhadap kepentingan pengembangan perumahan warga dan sebagainya. Dan memang kawasan-kawasan bongkar muat itu karena dia kendaraan-kendaraan berat yang digunakan memang tidak akan bisa bersenyawa dengan kawasan perumahan karena itu membuat kawasan tersebut menjadi keras, menjadi rentan terhadap kecelakaan lalu lintas. Sementara kawasan perumahan itu ya kita inginkan nyaman, ya kan, sirkulasi kendaraan juga itu tidak jarang kendaraan berat yang lewat. Itu yang kita harapkan. Nah, karena konflik tersebut maka ditempatkanlah disiapkanlah kawasan khusus untuk pergudangan, usaha-usaha bongkar muat, ekspedisi dan sebagainya. Baik. Nah, jadi memang harus jadi tinggal bagaimana sekarang saya juga apresiat kepada Pol PP untuk segera menindak tegas dan memberikan penyadaran kepada rekan-rekan pengusaha supaya merelokasi usahanya. Ini pada saat penindakan Pak Irwan, ini dari pemilik usaha bagaimana biasanya responnya? Apakah memang hanya mengiyakan saja tapi tetap melanjutkan usaha mereka di situ atau gimana? Iya, begitulah yang terjadi. Jadi sekarang ini kita sudah jadi di Sprindak ini sudah selaku teknis terkait sudah menyampaikan hal itu. Artinya sudah membina sekian lama beliau sudah bina, tapi rupanya memang ini pengusaha ini memang bandel. Ya itulah. Makanya dari itu bahkan anggota DPR yang lalu ini sudah turun tuh bersama-sama kami. Itu sudah turun langsung. Ya, sudah turun langsung bersama-sama kami untuk menyampaikan hal itu. Hanya saja ya untuk yang tidak diindahkan. Makanya dari itu dari unit teknis terkait itu membuat tim terpadu. Besok itu pelaksanaan timnya untuk melaksanakan bersama-sama kami. Jadi tim yang terlibat di dalamnya di Sprindak, Polrestabes, terus Tripika Kecamatan Talo. Itu nanti akan turun langsung ke lapangan? Turun langsung besok ya. Ke berapa kecamatan besok? Besok 1 kecamatan dulu. Yang mulai dari awal, kecamatan tadi, kecamatan Talo tadi itu Pak ya. Baik, Pak Idam, kalau Anda lihat ini pemilik usaha tetap membandel, katakanlah seperti yang dikatakan Pak Irwan, memang kayaknya walaupun sudah ditegur secara keras pun mereka tetap membandel. Ini kenapa? Apakah karena memang selama ini mereka lihat pengawasan dari pemerintah Kota Makassar kurang ketat kah, atau bagaimana sebetulnya ini Pak? Kenapa sampai pemilik usaha sampai membandel berani gitu? Iya, memang memberanikan kucing-kucingan ya. Jadi memang kalau kawasan tersebut dan tadi Pak Irwan cerita memang cukup strategis. Iya. Secara bisnis juga menguntungkan karena kan dia pengusaha bisa mengumpul barang, kemudian terkumpul di situ langsung bisa diantar ke tidak ada dia bisa bypass satu proses, satu proses. Nah, itu kan mengandung keuntungan finansial. Jadi sekarang tinggal bagaimana pengawasan dan ketegasan pemerintah supaya pengusaha tersebut jangan mencuri-curi kesempatan. Baik, itu. Kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya untuk Anda di rumah pemirsa. Kami mengajak Anda bergabung di 04113681002. Obrolan Karebosi kembali hadir usai jeda berikut.